Om Swastiastu. Kembali lagi bersama saya di Ganesha Only. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil ujian akhir semester mata kuliah Agama Hindu dengan membahas 15 studi kasus. Sebelum kita mulai, izinkan saya itu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gede Ganesha Rangaditya dengan NIM 2517051235 dari kelas 2K Prodi S1 Akuntansi. Kita mulai dengan kasus yang pertama. Sebuah objek wisata di Bali mengalami peningkatan jumlah wisatawan, namun di sekitar pura banyak ditemukan sampah, kebisingan, dan perilaku wisatawan yang kurang menghormati kesucian pura. Pertanyaannya, analisislah kasus tersebut berdasarkan konsep Trita Karana, jelaskan langkah-langkah yang dapat dilakukan masyarakat, pengelola wisata, dan pemerintah untuk menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Kasus tersebut menunjukkan bahwa perkembangan pariwisata belum sepenuhnya menerapkan konsep Trita Karana, yaitu keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan atau parahyangan, kemudian sesama manusia atau pawangan, dan lingkungan atau palemahan. Masih adanya sampah, kebisingan, serta perilaku wisatawan yang tidak menghormati kesucian pura menunjukkan bahwa ketiga aspek tersebut belum berjalan dengan baik. Solusi yang dapat dilakukan yaitu memberikan edukasi mengenai tata krama di kawasan suci, kemudian memasang informasi dalam berbagai bahasa, serta meningkatkan pengawasan pemerintah dan melibatkan masyarakat lokal sebagai pemandu wisata. Selain itu, menjaga kebersihan melalui penyediaan tempat sampah, kegiatan gotong royong, pengurangan plastik sekali pakai, dan pemberian sanksi bagi pelanggar menjadi langkah penting untuk menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya, kasus yang kedua. Seorang mahasiswa rutin mengucapkan mantra Pancasembah, tetapi ia tidak memahami makna setiap mantra dan hanya menghafalkannya. Pertanyaannya, apakah sembahyang tersebut sudah mencerminkan tujuan Pancasembah? Jelaskan pentingnya memahami makna mantra dalam meningkatkan kualitas bakti kepada ide Sang Hyang Widi-Wasa. Menghafalkan mantra Pancasembah tanpa memahami maknanya belum sepenuhnya mencerminkan tujuan persembayangan. Walaupun mengucapkan mantra merupakan bentuk bakti, pemahaman terhadap arti setiap doa akan membuat sembahyang lebih khusyuk, sadar, dan penuh penghayatan. Dengan memahami makna mantra, seseorang dapat lebih fokus saat berdoa, meningkatkan rasa syukur kepada ide Sang Hyang Widi-Wasa, memahami tujuan setiap doa, serta memperkuat serada dan bakti. Sebaliknya, jika hanya menghafalkan tanpa memahami makna, persembayangan berisiko menjadi sekedar rutinitas tanpa penghayatan spiritual. Selanjutnya, kasus yang ketiga. Dalam sebuah keluarga, orang tua selalu mengajak anak melakukan persembahyaan bersama, namun anak lebih memilih bermain gawai selama persembahyaan berlangsung. Pertanyaannya, analisis penyebab perilaku tersebut dan berikan solusi berdasarkan nilai-nilai Trita Karana dan pemahaman terhadap mantra Pancasembah. Perilaku anak yang lebih memilih bermain gawai saat persembahyangan dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang pentingnya sembahyang, ketergantungannya terhadap gawai, serta kurangnya teladan dari orang tua. Berdasarkan konsep Trita Karana, hubungan dengan Tuhan perlu diperkuat melalui pemahaman makna sembahyang, sedangkan hubungan antar manusia dibangun dengan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Selain itu, lingkungan persembahyaan sebaiknya dibuat tenang dan bebas dari gangguan, termasuk membatasi penggunaan gawai selama ibadah berlangsung. Orang tua juga dapat memberikan apresiasi ketika anak mengikuti persembahyaan dengan baik agar terbentuk kebiasaan positif secara bertahap. Pada kasus keempat, di sebuah perguruan tinggi, mahasiswa dari berbagai agama bekerja sama menyelenggarakan kegiatan bakti sosial. Namun, muncul kelompok yang menolak bekerja sama karena perbedaan keyakinan. Jelaskan bagaimana konsep pluralisme dan ajaran Vasudhaiva Kutumbakam dapat menjadi solusi dalam membangun kehidupan yang harmonis di lingkungan kampus. Kasus ini menunjukkan adanya sikap intoleransi di lingkungan kampus akibat perbedaan keyakinan. Dalam ajaran agama Hindu, permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui konsep pluralisme Vasudhaiva dan Kutumbakam, yaitu menghargai keberagaman serta memandang seluruh manusia sebagai satu keluarga. Penerapannya dapat dilakukan dengan membangun sikap saling menghormati antar umat agama, bekerja sama dalam kegiatan sosial,
menghindari diskriminasi, serta memperkuat dialog antar agama. Dengan demikian, kegiatan bakti sosial dapat menjadi sarana mempererat persaudaraan dan menciptakan kehidupan kampus yang harmonis. Kasus yang kelima, seorang aparatur sipil negara menolak memberikan pelayanan kepada masyarakat tertentu karena perbedaan agama. Analisis tindakan tersebut berdasarkan konsep Dharma negara serta nilai-nilai Pancasila dan ajaran Hindu. Tindakan ASN yang menolak memberikan pelayanan karena perbedaan agama bertentangan dengan Dharma negara, nilai-nilai Pancasila, dan ajaran Hindu. Sebagai pelayan masyarakat, ASN wajib memberikan pelayanan secara adil tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Dalam ajaran Hindu, sikap tersebut juga bertentangan dengan konsep tatvamasi yang mengajarkan agar setiap orang diperlakukan dengan kasih sayang dan penghormatan. Oleh karena itu, setiap ASN harus menjalankan tugas dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab demi kepentingan seluruh masyarakat. Pada kasus ke-6, di media sosial beredar unggahan yang menghina simbol agama tertentu sehingga memicu konflik di masyarakat. Bagaimana seharusnya umat Hindu menyikapi peristiwa tersebut berdasarkan nilai pluralisme, dharma, dan etika bermedia sosial? Unggahan di media sosial yang menghina simbol agama tertentu dapat memicu konflik, perpecahan, dan mengganggu kerukunan antar umat beragama. Oleh karena itu, umat Hindu perlu menyikapinya dengan bijaksana berdasarkan nilai pluralisme, dharma, dan etika dalam bermedia sosial. Sikap yang dapat dilakukan yaitu tidak membalas penghinaan dengan kebencian, tidak menyebarkan konten provokatif, serta melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Selain itu, umat Hindu perlu menerapkan ajaran Trikaya Parisuddha seperti berpikir, berkata, dan berbuat baik agar tercipta ruang digital damai dan saling menghormati. Pada kasus yang ke-7, sebuah panti asuhan Hindu menerima bantuan dalam jumlah besar. Namun, sebagian bantuan tidak disalurkan kepada anak-anak, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi pengurus. Pertanyaannya, analisis kasus tersebut berdasarkan ajaran Trikaya Parisuddha dan etika pelayanan dalam agama Hindu. Kasus penyalahgunaan bantuan panti asuhan merupakan pelanggaran terhadap ajaran Trikaya Parisuddha dan etika pelayanan dalam agama Hindu. Bantuan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan anak-anak panti justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi sehingga merugikan penerima bantuan dan mengurangi kepercayaan masyarakat. Berdasarkan Trikaya Parisuddha, pengurus seharusnya memiliki nilai yang tulus, berkata jujur, dan bertindak sesuai tujuan bantuan. Oleh karena itu, pengurus panti harus mengutamakan kepentingan anak-anak asuh serta bekerja sama secara jujur, transparan, bertanggung jawab, dan amanah. Pada kasus ke-8, mahasiswa melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di panti asuhan Hindu hanya untuk memperoleh nilai mata kuliah, tanpa menunjukkan kepedulian kepada anak-anak. Evaluasilah perilaku tersebut berdasarkan konsep karma marga dan nilai pelayanan yang diajarkan dalam agama Hindu. Mahasiswa yang melakukan pengabdian masyarakat hanya demi memperoleh nilai menunjukkan bahwa kegiatan tersebut belum sepenuhnya didasari oleh ketulusan. Padahal, menurut konsep karma marga, setiap pekerjaan sebaiknya dilakukan dengan ikhlas sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan dan pelayanan kepada sesama. Melalui pengabdian yang tulus, mahasiswa dapat menumbuhkan rasa empati, tanggung jawab, kepedulian, dan kasih sayang kepada masyarakat. Dengan demikian, manfaat kegiatan tidak hanya dirasakan oleh penerima bantuan, tapi juga membantu karakter mahasiswa menjadi pribadi yang lebih baik. Selanjutnya pada kasus ke-9, sebuah panti asuhan menghadapi keterbatasan dana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak asuh. Jelaskan strategi yang dapat dilakukan masyarakat Hindu berdasarkan semangat dunia punya, gotong royong, dan tanggung jawab sosial. Keterbatasan dana di panti asuhan dapat diatasi melalui kerjasama masyarakat dengan menerapkan nilai dana punya, gotong royong, dan tanggung jawab sosial. Bantuan tidak hanya berupa uang, tapi juga dapat berupa perlengkapan sekolah, makanan, pakaian, maupun dukungan dalam bentuk kegiatan sosial. Selain itu, pengurus panti perlu mengelola dana secara transparan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Pemanfaatan media sosial juga dapat digunakan untuk menyampaikan informasi kegiatan dan mengajak masyarakat berpartisipasi dalam membantu kebutuhan anak-anak panti.
Pada kasus ke-10, seorang pejabat menggunakan dana bantuan sosial untuk kepentingan keluarganya. Analisis tindakan tersebut berdasarkan konsep karma pala, Trikaya Pasaruna, ajaran Asteya atau tidak mencuri. Jelaskan dampaknya bagi pelaku dan masyarakat. Tindakan pejabat yang menggunakan dana bantuan sosial untuk kepentingan keluarganya bertentangan dengan ajaran Karma Pala, Trikaya Pasaruna, dan Asteya atau tidak mencuri. Dana bantuan merupakan amanah yang harus digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan sanksi hukum, hilangnya kepercayaan masyarakat, serta membawa akibat buruk sesuai hukum karma pala. Dampaknya juga dirasakan masyarakat karena bantuan tidak sampai kepada yang membutuhkan, sehingga kesejahteraan dan pembangunan menjadi terhambat. Kemudian kasus yang ke-11, seorang pegawai menerima hadiah dari rekaman setelah memenangkan tender pemerintah. Apakah tindakan tersebut dapat dibenarkan secara etika? Jelaskan berdasarkan nilai kejujuran dan dharma dalam agama Hindu. Menurut etika dalam agama Hindu, seorang pegawai yang menerima hadiah dari rekanan setelah memenangkan tender pemerintah tidak dapat dibenarkan apabila hadiah tersebut berkaitan dengan jabatan atau keputusan yang diambil. Tindakan tersebut berpotensi menjadi bentuk gratifikasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dan mengurangi objektivitas dalam bekerja. Seorang pegawai harus menjunjung tinggi nilai dharma, kejujuran, dan integritas dengan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Dengan demikian, kepercayaan publik tetap terjaga dan pelayanan dapat berjalan secara adil serta profesional. Kasus ke-12, di sebuah instansi, praktik gratifikasi telah dianggap sebagai budaya yang biasa dilakukan. Bagaimana upaya membangun budaya anti korupsi berdasarkan ajaran agama Hindu sehingga kebijakan tersebut dapat dihilangkan? Praktik gratifikasi yang dianggap sebagai budaya merupakan masalah serius karena dapat berkembang menjadi kebiasaan korupsi. Oleh sebab itu, perlu dibangun budaya anti korupsi berdasarkan ajaran agama Hindu melalui penerapan nilai dharma, trikaya barsudha, dan karma pala. Selain membiasakan berpikir, berkata, dan berbuat baik, setiap instansi juga perlu menerapkan sistem yang transparan, akuntabel, serta memberikan pendidikan mengenai kejujuran dan tanggung jawab sejak dini. Dengan cara tersebut, budaya integritas dapat tumbuh dan praktik gratifikasi dapat dicegah. Kasus ke-13, sebuah yoga center lebih menonjolkan yoga sebagai tren kebugaran dan bisnis, sementara aspek spiritual hampir tidak pernah diajarkan. Evaluasilah kondisi tersebut berdasarkan tujuan yoga dalam agama Hindu, bagaimana seharusnya keseimbangan antara manfaat fisik dan spiritual diterapkan. Kasus yoga center yang lebih menonjolkan yoga sebagai tren kebugaran dan bisnis menunjukkan bahwa tujuan yoga dalam ajaran Hindu belum diterapkan secara utuh. Meskipun yoga memberikan manfaat bagi kesehatan fisik, tujuan utamanya adalah mencapai keseimbangan tubuh, pikiran, dan jiwa serta mendekatkan diri kepada ide sang dewasa. Oleh karena itu, yoga center sebaiknya tidak hanya mengajarkan gerakan fisik, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai filosofi yoga, meditasi, teknik pernapasan, serta nilai-nilai spiritual. Dengan demikian, peserta memperoleh manfaat jasmani sekaligus perkembangan mental dan rohani. Kasus ke-14, seorang mahasiswa mengikuti latihan yoga secara rutin. Setelah beberapa bulan, ia menjadi lebih tenang, sabar, dan mampu mengendalikan emosinya. Analisis perubahan tersebut berdasarkan konsep Raja Marga, pengendalian diri, dan tujuan yoga dalam agama Hindu. Perubahan sikap mahasiswa menjadi lebih tenang, sabar, dan mampu mengendalikan emosi menunjukkan bahwa latihan yoga memberikan manfaat bagi kesehatan mental dan spiritual. Dalam konsep Raja Marga, yoga merupakan jalan untuk mengendalikan pikiran dan mencapai ketenangan batin. Melalui latihan yang dilakukan secara rutin, seseorang dapat mengurangi sifat negatif, mengambil keputusan dengan lebih bijaksana, serta membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa yoga tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga membentuk karakter yang lebih baik. Memasuki kasus yang terakhir, pemerintah daerah berencana membangun sebuah yoga center yang juga difungsikan sebagai pusat edukasi budaya dan spiritual Hindu untuk masyarakat serta wisatawan. Pertanyaannya, susunan rekomendasi program yang dapat diterapkan agar yoga center tersebut tidak hanya menjadi tempat olahraga, tapi juga menjadi sarana pendidikan karakter,
pelestarian budaya, dan penguatan nilai-nilai spiritual Hindu. Jelaskan alasan dari setiap rekomendasi yang Anda berikan. Oke. Agar Yoga Center tidak hanya menjadi tempat olahraga, tapi juga menjadi pusat pendidikan karakter dan pelestarian budaya, diperlukan berbagai program yang mendukung nilai-nilai spiritual Hindu. Program tersebut dapat berupa pembelajaran filosofi yoga, meditasi, pengembangan spiritual, pendidikan karakter, pelestarian budaya Bali, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, Yoga Center juga dapat memberikan edukasi kepada wisatawan mengenai tata krama, budaya Bali, dan makna yoga dalam agama Hindu. Dengan demikian, yoga tidak hanya menjadi sarana menjaga kesehatan, tetapi juga menjadi media untuk membangun karakter, melestarikan budaya, dan memperkuat nilai-nilai spiritual. Demikianlah pemaparan ujian akhir semester saya hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kalian semua. Saya tutup dengan Parama Sakti. Oh, Sakti, Sakti, Sakti. Oh.